Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Rahmazaki dengan NPM 2106110246. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai kerajaan Islam. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama itu ada Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai ialah sebuah kerajaan Islam yang berpengaruh terletak di wilayah Aceh saat ini. Ini adalah salah satu negara Islam paling awal di Asia Tenggara yang terkenal dengan kekuatan maritimnya dan perannya dalam menyebarkan Islam ke seluruh wilayah. Lokasi yang strategis menjadikan pusat perdagangan dan kebudayaan yang signifikan pada masanya. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh Darussalam. Umumnya dikenal sebagai Kesultanan Aceh, adalah sebuah negara Islam kuat yang ada di bagian utara Sumatera, Indonesia. Ia muncul pada akhir abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17. Aceh adalah pusat utama ilmu pengetahuan dan perdagangan Islam yang mengendalikan jalur laut penting. Kesultanan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara dan terkenal dengan kekuatan militernya. Lokasi Aceh yang strategis menjadikannya pemain kunci dalam perdagangan rempah-rempah regional. Pengaruh kesultanan menurun pada akhir abad ke-17 karena perselisihan internal, tekanan eksternal, dan munculnya kekuatan-kekuatan Eropa yang bersaing di wilayah tersebut. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Ada beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh pada masa itu. Salah satunya adalah Kerajaan Palembang Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Abdurrahman yang memerintah pada awal abad ke-17. Palembang Darussalam merupakan pusat perdagangan yang penting, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, kerajaan Islam di Sumatera Barat. Salah satu kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat adalah Kerajaan Minangkabau. Kerajaan ini terkenal karena sistem adat dan budaya matrilinealnya yang unik, di mana warisan dan garis keturunan diwariskan melalui jalur ibu. Kerajaan Minangkabau memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan masyarakat yang menganut adat yang kuat. Salah satu simbol yang sering terkait dengan Minangkabau adalah rumah gadang. Rumah tradisional dengan atap yang melengkung. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan budaya Sumatera Barat. Selanjutnya adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Terdapat beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh selama berabad-abad. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama ada Kerajaan Mataram Islam. Nah, terbagi menjadi dua periode, yaitu Mataram Hindu sebelum Islam masuk ke Jawa dan Mataram Islam setelah Islam masuk. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kemudian ada Kerajaan Demak. Salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Demak, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di pulau ini. Kemudian ada Kerajaan Majapahit. Meskipun awalnya bukan kerajaan Islam, beberapa raja kemudian memeluk agama Islam di dalam periode akhir Kerajaan Majapahit. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Salah satu kerajaan Islam yang kuat di Jawa Barat adalah Banten. Banten menjadi pusat perdagangan yang penting dan memiliki hubungan dagang dengan berbagai bangsa, termasuk bangsa Eropa. Nah, setiap kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah dan berkembang Islam di Pulau Jawa, serta memberikan kontribusi besar terhadap kebudayaan dan peradaban di Jawa. Yang terakhir, kerajaan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan terdapat beberapa kerajaan yang memeluk agama Islam. Yang pertama itu adalah Kesultanan Banjar. Salah satu kerajaan yang paling terkenal di Kalimantan Selatan. Banjar menjadi pusat Islamisasi yang penting di wilayah ini dan memiliki peran besar dalam sejarah Islam di Kalimantan.
Yang kedua, ada Kerajaan Kutai Kartanegara, salah satu kerajaan tertua di Kalimantan yang meliputi wilayah timur Kalimantan. Meskipun awalnya memiliki paham kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha, beberapa sumber menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke wilayah ini pada masa pemerintahan Sultan Tamjidullah, yaitu abad ke-17. Yang ketiga itu ada Kesultanan Pontianak, memiliki peran penting dalam sejarah Kalimantan Barat dan menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Kesultanan ini juga berperan dalam memfasilitasi hubungan dengan bangsa asing, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Pontianak. Kesultanan ini terus berkembang hingga masa kolonial Belanda, di mana sejumlah perubahan politik dan ekonomi terjadi. Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang signifikan, keberadaan Kesultanan Pontianak tetap memberikan warna dalam sejarah Kalimantan Barat. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai bab 2 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.